sahabat terkasih, apa kabar? Saya harap kalian semua dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjut pembahasan sebelumnya, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif, yaitu dengan cara atau sistem kawin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan dengan vegetatif itu dibagi dua, yaitu secara alami dan juga adanya campur tangan manusia. Baik, sekarang kita akan membahas lebih dalam, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Yang mana perkembangbiakan alami ini, vegetatif alami ini dapat dibagi atau dikelompokkan beberapa kelompok, yaitu ada spora, ada tunas, ada umbi, ada rizoma atau rimpang, dan ada stolon atau geragi, dan nanti juga akan kita bahas tentang perkembangbiakan dengan buatan manusia. Baik, yang pertama kita bahas dulu tentang spora. Spora ini ukurannya sangat halus. Dia angin, air ataupun hewan. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora itu adalah tumbuhan jenis paku-pakuan, lumut, dan jamur. Coba kamu amati gambar paku-pakuan, lumut, dan jamur berikut. Inilah yang berkembang biak dengan vegetatif spora. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu dengan bertunas. Ini tumbuhan yang baru tumbuh di bawah tumbuhan induknya. Artinya tunasnya berasal dari bawah atau dari induknya, begitu ya. Contoh tumbuhannya ini sering kita jumpai, contohnya pisang, bambu. Nah, kalau misalnya pisang, atau kita amati dulu gambar pisang ini, tumbuhan barunya berasal dari induknya. Yang ketiga, yaitu perkembangbiakan vegetatif dengan umbi. Ini biasanya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya pada umbi. Ini ada dibagi tiga, yaitu ada umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Ini contoh tumbuh-tumbuhannya ada kentang, singkong, ubi, bawang, wortel, dan lain-lainnya. Yang berikutnya adalah rimpang atau yang disebut dengan rizoma. Rizoma atau rimpang ini mirip seperti umbi. Bedanya merupakan batang menjalar yang terdapat di bawah tanah, berbentuk seperti akar dan berbuku-buku. Ini contohnya jahe, kunyit, lengkuas. Pernah melihat jahe kan? Dan yang terakhir ialah geragi atau stolon. Geragi adalah batang tumbuhan yang menjalar di permukaan tanah. Geragi ini tersusun atas ruas-ruas, menempel di atas tanah ya. Contohnya ada stroberi. Pernah melihat stroberi kan? Di Brastagi banyak. Pegangan atau antanan, ataupun contoh lain adalah rumput teki. Nah, itulah contoh dari geragi atau yang disebut dengan stolon. Nah, sekarang kita akan membahas tentang contoh perkembangbiakan vegetatif adanya campur tangan manusia atau yang disebut dengan vegetatif buatan. Ini contohnya tumbuhan yang dicangkok, stek, sambung, atau mengenten namanya, tempel atau okulasi, dan merunduk. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan sedikit tentang perkembangbiakan vegetatif secara khusus yang alami, dan di proyek berikutnya akan kita bahas
lebih dalam, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Semoga video ini bermanfaat untuk materi kita, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif buat alami, dan juga kita selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati.